Oke, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini, tentunya di channel Tori Channel, teman-teman ya. Oke, sahabatku para PNS dimanapun anda berada, selamat malam. Semoga teman-teman belum tidur ya. Karena hari ini, malam ini kita akan coba kabarkan kurang lebih begini teman-teman terkait dengan perkembangan Pi Network. Ya, kita akan kulas kembali terkait dengan kabar-kabar Pi Network, perkembangan demi perkembangan ya. Ini saya dapatkan kabar sejak 5 November kemarin ya. Oke. Jadi di sini jaringan Pi Network itu menyebarkan slot KYC massal secara acak ke lebih dari 1 juta perintis yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Jadi kita akan coba lihat ya. 1 juta slot ini secara massal sudah dibagikan oleh core team. Ada syarat yang harus dipenuhi ya, gitu. Di seluruh dunia. Kita akan coba baca beritanya di sini. Salah satu perhatian utama penambang jaringan Pi Network adalah menjadi KYC dan kemudian bermigrasi ke mainnet, di mana mereka mungkin menghabiskan Pi Coin yang ditambang saat mainnet ditayangkan. Sayangnya proses KYC tampaknya tidak menguntungkan semua perintis karena dipilih secara acak pada satu waktu. Karena perintis tertentu yang telah menambang selama lebih dari 2 tahun mungkin bukan KYC. Metode pemilihan ini mungkin tidak berimbang dan tidak dijamin. Ini mungkin juga menyiratkan bahwa tidak semua perintis memenuhi syarat untuk KYC atau bahwa hanya ada sejumlah kursi yang tersedia yang mengharuskan pemilihan individu secara acak dari platform dengan lebih dari 35 juta pengguna aktif. Salah satu validator KYC di Nigeria yang berbicara dengan korespondensi kami di distrik Apo di Abuja, Mr. Anthony Adayibe mengatakan proses KYC baru saja dikirim secara acak ke setiap penambang yang beruntung di platform. Namun ada validator di hampir semua negara di mana jaringan Pi ditegakkan oleh warganya seperti yang kami lakukan di Nigeria. Saya juga validator KYC di Nigeria, katanya. Saya telah diamanatkan untuk memvalidasi setidaknya 1000 KYC di daftar tunggu saya dan saya berasumsi jika ini bisa terjadi maka KYC massal telah diluncurkan sejak awal bulan ini. Tidak peduli kapan Anda mulai menambang di jaringan atau berapa lama Anda melakukannya, jika Anda cukup beruntung untuk disertakan dalam penerapan yang luas ini, Anda pasti akan menjadi KYC. Karena tim inti belum men-tweet apapun sejak Maret tahun ini. Tweet terbaru di akun Twitter terverifikasi jaringan Pi dapat menunjukkan bahwa banyak operasi dilakukan secara tertutup menurut pengamatan kami di pegangan. Ya, begitu teman-teman ya. Kemudian ada berita lagi tentang pembaruan kripto. Jaringan Pi dilaporkan memigrasikan lebih dari 1 juta pengguna ke dompet wallet ya. Kita coba akan lihat. Oke, kita akan buka dulu beritanya di sini. Oke. Ya, di sini pembaruan kripto jaringan Pi dilaporkan memigrasikan lebih dari 1 juta pengguna ke mainnet ya. Pi Network area lokal terbuka raksasa yang didorong oleh uang kriptografi paling luas di dunia yang menyampaikan keterbukaan dan pemberdayaan lingkungan yang kuat untuk individu, vendor, dan desainer yang sama. Hari ini melaporkan relokasi utara 1 juta klien ke blockchain mainnetnya. Didirikan pada Desember 2018 oleh sekelompok perintis awal di blockchain dan melakukan kemajuan dari Universitas Stanford. Pi Network adalah sistem biologis berbasis utilitas dari aplikasi luar digunakan pada panggung web serbaguna. Ya teman-teman ya, dengan diskresi simbolis tanpa batas. Sejak dimulainya area lokal atau disebut Trailblazer ya telah berkembang menjadi 35 juta lebih individu di lebih dari 230 negara atau distrik. Secara resmi berdirinya Pi Network di mainnet adalah demonstrasi dari area lokal fantastis yang kami implisitkan selama 3 tahun terakhir, kata Dr. Cheng Diovan,
pendiri dan kepala produk di Pi Network. Visi Pi Network untuk membuat lingkungan bersama dan pengalaman online paling komprehensif di dunia, diisi oleh Pi sedikit lebih dekat dengan dunia nyata. Sebaliknya, dengan blockchain lainnya, Pi Network membuat dan mengembangkan area lokalnya dengan baik sebelum mengirimkan blockchain mainnet pada Desember 2021. Sejak hari Pi 14 Maret 2019, area lokal telah membuat komitmen yang berbeda untuk pengembangan dan keamanan organisasi. Dan secara bersamaan menambang Pi di ponsel mereka melalui sebuah novel tidak berbahaya bagi komponen penambangan ekosistem. Otoritas berbicara tentang penarikan Pi Network Coin perintis pertobatan yang terjamin. Aplikasi ini benar-benar ingin mengambil keuntungan dari organisasi besar klien yang telah lulus KYC dan disiapkan secara kripto dengan uang digital yang dekat untuk dibelanjakan untuk berbagai administrasi. Memindahkan Pi menyesuaikan dari aplikasi ponsel di mana mereka saat ini direkam ke blockchain, sementara aplikasi lain juga diatur untuk beralih dari testnet ke mainnet akan memungkinkan sistem biologis terdistribusi untuk muncul. PyQC adalah metodologi terbatas dan luar biasa yang menggabungkan robotisasi mesin dan konfirmasi manusia hiperlokal yang didukung publik untuk mencapai QC yang aman, serbaguna, dan mahir. Itu disusun karena tidak adanya fleksibilitas, keterbukaan moneter, dan jangkauan di seluruh dunia dari pengaturan pasar luar lainnya. Pendaftaran jaringan Pi mendaftar untuk Pi menggunakan panduan langkah demi langkah. Relokasi utara, 1 juta perintis ke mainnet segera tercapai. Itu dibuat potensial karena pengaturan Pi KYC dan dibuat oleh lebih dari 649.000 validator manusia di 224 negara atau distrik yang memiliki KYC di utara 2 juta perintis hingga saat ini. Di mainnet, pioner akan diberi kompensasi atas komitmen mereka terhadap pengembangan dan keamanan organisasi. Hadiah perintis juga akan ditingkatkan karena perusahaan membutuhkan lebih banyak komitmen luar dan dalam yang terkait dengan penggunaan aplikasi, aktivitas hub, dan penguncian Pi. Pengaturan KYC lokal jaringan Pi yang dibebaskan dari biaya fiat untuk semua perintis adalah salah satu upaya luar biasa bagi jaringan Pi untuk menindaklanjuti komitmen kesopanan, inklusivitas, dan keterbukaan, kata Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi di Pi Network. Kami ingin terus mengembangkan area lokal yang mengejutkan ini dan menyambut perintis masa depan untuk menambahkan apa yang akan segera menjadi organisasi informal yang diberdayakan kripto dengan kinerja terbaik di planet ini. Organisasi bermaksud untuk terus memindahkan jutaan lebih ke mainnet sebelum sangat lama selama perintis tambahan terus menggunakan inovasi KYC jaringan Pi. Pioner pra-mainnet akan terus menambah Pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet bersama dengan setiap individu baru yang bergabung dengan organisasi untuk menjamin pengembangan dan masa hidup organisasi. Itulah teman-teman berita yang kita dapatkan dari situs newsway.com. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya pada saat ini, sejak video ini dibuat, Pi Network sedang mengalami perbaikan demi perbaikan dan peningkatan sistem terkait dengan KYC dan akan meluncur ke mainnet di bulan Desember nanti. Bagi Anda yang belum KYC, sabar saja, nanti di bulan ini nanti akan ada updating terkait dengan KYC secara massal. Kita tunggu saja, semoga kita segera mendapatkan undangan KYC dan segera open mainnet di awal tahun 2023. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.